melakukan bimbingan klasikal. Saya tahu nggak bimbingan klasikal itu apa? Yang tahu? Belum. Nah, sekarang kita sedikit. Bimbingan klasikal itu bimbingan kegiatan yang diberikan oleh guru BK dalam rombongan satu kelas seperti ini. Jadi jumlahnya banyak. Dan metodenya itu yang digunakan ada diskusi, bermain peran, dan lain-lain. Dan tujuannya yaitu pemeliharaan, pencegahan, dan pengembangan. Nah, jadi sebelum Bapak memaparkan materi, mari kita semua berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini, Kakak ingin membawakan materi tentang potensi diri. Nah, potensi artinya kemampuan atau kekuatan yang bersifat fisik maupun psikis. Namun potensi ini masih merupakan modal dasar yang harus diwujudkan dan dibuktikan secara nyata. Jadi kalian harus melatih lagi potensi diri agar muncul. Nah, potensi diri ini adalah semua kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh seseorang, yang dibawa sejak lahir maupun melalui pengalaman dan belajar. Setelah itu jenis-jenis potensi diri. Yang pertama ada potensi berpikir. Nah, potensi berpikir ini logikanya orang hanya disuruh berpikir karena ia memiliki potensi berpikir. Maka dapat dikatakan bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk belajar informasi-informasi baru, menghubungkan berbagai informasi, serta menghasilkan pemikiran baru. Yang kedua ada potensi emosi. Nah, setiap manusia memiliki potensi cita rasa yang dengannya manusia dapat memahami orang lain. Jadi selain memahami diri sendiri, bisa memahami orang lain. Nah, dan di sini juga diperhatikan menghargai dan dihargai dan cenderung kepada keindahan. Selanjutnya ada potensi fisik. Potensi fisik adalah potensi manusia yang dapat diberdayakan sesuai fungsinya untuk berbagai kepentingan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Misalnya mata untuk melihat, kaki untuk berjalan, dan telinga untuk mendengar, dan lain-lain. Selanjutnya ada kecerdasan emosional. Nah, potensi kecerdasan ini yang ada pada otak manusia, terutama otak sebelah kiri. Jadi fungsinya antara lain untuk mengendalikan amarah, agar bisa bertanggung jawab, dan motivasi serta kesadaran diri. Itu fungsi dari kecerdasan emosional. Selanjutnya ada kecerdasan intelektual. Nah, potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama otak sebelah kiri. Kalau emosional tadi ada di sebelah kanan, kalau intelektual ada di sebelah kiri. Nah, fungsi potensi ini untuk merencanakan sesuatu, menghitung dan menganalisis. Nah, itu untuk fungsi dari kecerdasan intelektual. Selanjutnya ada kecerdasan spiritual. Nah, potensi kecerdasan ini bertumpu pada bagian dalam diri manusia yang berhubungan dengan jiwa. Kecerdasan ini juga berhubungan dengan akhlak mulia dan juga keimanan. Nah, itu fungsi dari kecerdasan spiritual. Selanjutnya ada kecerdasan adversity. Nah, potensi kecerdasan manusia ini bertumpu pada bagian dalam diri manusia yang berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang tinggi. Melalui potensi ini, seseorang mampu merubah rintangan dan tantangan menjadi suatu peluang. Nah, selanjutnya ini cara mengembangkan diri. Yang pertama ada mengenali diri lebih dalam.
Nah, jadi kalian harus menyelidiki hal apa saja yang membuat kalian semua merasa nyaman untuk melakukan kegiatan, bahkan tidak pernah bosan. Nah, dengan mengenali apakah diri kalian mampu menjadi seorang leadership atau pemimpin saat berada di sekitar teman-teman kalian. Nah, dengan mengetahui diri lebih dalam, kalian lebih bisa mengasah kemampuan kalian agar lebih menonjol dan mumpuni. Dan kalian tidak perlu tergoda dengan teman kalian, karena setiap orang memiliki kemampuan atau potensi yang berbeda-beda. Jadi setiap orang tidak harus sama. Yang kedua ada merumuskan tujuan hidup. Cara kedua ini dengan merumuskan tujuan hidup. Nah, dengan adanya tujuan, hidup kalian akan terorganisir, dan tujuan hidup juga akan lebih memudahkan dalam mengatur strategi. Nah, ibaratkan sebuah bus, dengan mengetahui tujuan akhir menurut maka kalian akan mengetahui tujuan selanjutnya dengan target yang lebih tinggi, tujuannya kemana. Jadi bisa kalian pikirkan tujuan kalian, mengarahkan potensi kalian kemana. Nanti sudah tahu arahnya kemana. Yang selanjutnya menguatkan niat. Niat merupakan fondasi untuk terwujudnya tujuan hidup. Semakin kuat niat yang kita bangun, semakin kuat juga kalian untuk berjuang meraih potensi tersebut. Selanjutnya bersikap terbuka terhadap kritikan. Nah, orang yang ingin maju harus menerima kritikan dari orang lain. Jangan tidak terbuka. Nah, dalam menerima kritik ini kalian juga harus pintar memilah mana kritik yang bisa membangun dan mana kritik yang menjatuhkan. Jadi kritik yang membangun kalian ambil, kalian dengarkan, dan kalian terapkan agar potensi kalian semakin terbangun gitu. Kalau kalian mendengarkan yang menjatuhkan, kalian bisa down, jadi potensi kalian kembali terus kembang. Selanjutnya membuang pikiran negatif. Jika kalian selalu berpikir negatif terhadap diri kalian sendiri, maka nilai itulah yang nantinya benar-benar akan muncul dalam diri kalian. Nah, jadi jika sebaliknya kalian selalu berpikiran positif, maka aura positif juga akan muncul terhadap diri kalian sendiri. Oleh karena itu, jangan biarkan pikiran negatif memasuki pikiran kalian, karena dampaknya sangat buruk bagi potensi diri kalian. Selanjutnya, berada di lingkungan positif. Menempatkan pikiran positif tidak akan maksimal jika kalian masih berkumpul dengan lingkungan yang justru akan menjatuhkan pikiran Anda. Misalnya lingkungan yang negatif, yang kurang baik buat pertumbuhan potensi diri kalian. Nah, begitu juga dalam hal pengaruh potensi diri ini, salah dalam memilih lingkungan, maka akan berpengaruh terhadap hasil. Nah, itu tadi. Oleh karena itu, cobalah untuk mencari lingkungan yang positif. Secara tidak langsung juga akan membuat Anda selalu bersemangat dalam mencapai potensi diri. Yang terakhir ada mencoba hal baru dan selalu optimis. Untuk mengembangkan potensi diri, jangan ragu untuk mencoba hal baru. Sebab bisa jadi hal baru tersebut justru jadi potensi diri dari kalian sendiri. Nah, mungkin meskipun resiko yang akan kalian alami juga paling besar karena mencoba hal baru, tapi kalian harus selalu optimis bahwa setiap hal yang kalian lakukan selalu berhasil. Nah, itu perlu ditanamkan dalam hati.
agar kalian selalu tergerak. Nah, yang terakhir ada ciri-ciri potensi diri. Yang pertama, suka belajar dan mau melihat kekurangan dirinya. Yang kedua, ada memiliki sikap yang luwes. Yang ketiga, berani melakukan perubahan secara total untuk perbaikan. Yang keempat, ada tidak mau menyalahkan orang lain maupun keadaan. Yang kelima, memiliki sikap yang tulus, bukan keisikan. Yang keenam, memiliki rasa tanggung jawab. Yang ketujuh, menerima kritik saran dari luar, yang tadi kita jelaskan. Yang terakhir, ada berjiwa optimis dan tidak mudah putus asa. Nah, mungkin itu saja materi yang kita bawakan pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya? Yang kurang jelas masih? Bersama ada? Nah, dari kalian nggak ada yang bertanya, jadi kakak yang bertanya kepada kalian. Sudah siap? Pertanyaan mudah saja. Sebutkan satu hal cara untuk meningkatkan potensi diri kalian sendiri. Ada yang mau jawab dulu? Caranya gimana? Nggak sama lu ya. Ada yang sudah dapat jawabannya? Ayo dipikirin. Apapun yang tetap salah. Ada? Apa kira-kira cara potensi diri kalian sudah bisa meningkat? Misalnya contoh, kakak potensi dirinya di olahraga, misalnya dengan futsal, berarti kakak harus ngapain? Biar kakak jago hebat. Ngapain kira-kira? Nah, dia berlatih. Habis itu apa lagi? Selain latihan, apa yang harus dijaga? Agar jago, hebat, sehat, kuat, apa? Fisik. Apa lagi kira-kira? Apa? Kurang nyari apa? Tenaga, ya. Tenaga kita dapatkan dari apa? Dari kita kuat. Ngapain? Apa? Nah, makan. Makan apa? Makan nasi, makan apa lagi? Nah, buah dan sayur. Nah, kalau dari kalian, gimana caranya? Kan tadi kakak sudah memberikan gambaran. Kira-kira seperti apa cara meningkatkan potensi diri kalian? Yang mau jawab? Gak usah malu. Ini hobinya apa? Kalau boleh tahu. Kira-kira suka apa hobi? Olahraga atau main aja? Yang mau jawab? Cara meningkatkan. Kan tadi kakak sudah ngasih contoh, misalnya olahraga, ngapain, belajar, latihan, menjaga pola makan, istirahat yang cukup. Bagi kalian ada apa kira-kira? Tanya lagi ya sekarang. Ini hobinya apa? Hah? Berapa ya kalau Pak? Iya, oke. Hobinya sekali kegiatan apa? Katanya nih, kurang
bisa potensinya itu semakin meningkat. Apa yang aku lakukan? Yang lulus berarti. Ada lagi? Yang lain? Yang jawab? Atau hobinya di luar dari olahraga? Kayak melukis, menggambar, nyanyi. Ada yang hobinya yang menggambar? Ya, ya. Waktunya sudah habis, nanti kakak akan memberikan link di grup untuk evaluasi hasil layanan pada hari ini. Jadi kalian baca petunjuk-petunjuk untuk mengisi link tersebut. Dan di situ ada daftar hadir juga para memberikan. Nanti mohon diisi ya. Nah, mungkin itu saja dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.